Setelah kabar kematian Pak Arti, Pak Jalil yang menggemparkan warga, Kona dan Dot akhirnya memberanikan diri bertanya pada Bang Topan, apa sebenarnya yang terjadi? Dengan wajah yang serius Bang Topan menjelaskan. Bang Topan mendapat kabar dari pemilik kontrakan, Pak RT meninggal karena masuk angin. Namun sebuah kejanggalan muncul. Bang Topan sendiri tidak tahu kalau Pak RT tinggal di kontrakan. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selama ini Bang Topan selalu percaya informasi dari Dewi yang katanya adalah keponakan dari Pak Jalil. Padahal kenyataannya Dewi menyuruh Pak Jalil mencari kontrakan agar Dewi bisa dekat dengan Bang Topan. Begitu cerita Bang Topan pada geng 4G. Kematian Pak RT seperti tidak wajar bagi Kona. Peyut anggota geng 4G. Mereka pun bersepakat untuk menyelidiki kebenarannya. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Dibantu oleh Bang Topan dan Parungkat, sahabat lama Pak Jalil yang paling merasa kehilangan. Setelah pemakaman Pak Jalil, geng 4G memulai penyelidikan mereka. Mereka juga penasaran kenapa Dewi berbohong pada Bang Topan mengenai status Pak Jalil. Bukankah dulu Dewi sendiri yang menyuruh Pak Jalil mencari kontrakan agar lebih dekat dengan suaminya? Dewi sebenarnya adalah Nona Ilin, anak mafia besar, yang mengubah wajahnya dengan operasi plastik di Korea demi menikahi Bang Topan. Semua orang terkejut. Dot langsung bertanya, bagaimana Parungkat bisa langsung mengetahui rahasia besar itu? Dengan berat hati Parungkat bercerita bahwa semasa hidupnya, Pak Jalil yang telah memberitahukan rahasia besar tersebut. Tapi kini setelah Pak Jalil meninggal dunia, Parungkat merasa wajib membongkarnya untuk keadilan. Bang Topan yang mengetahui siapa sebenarnya Dewi, mulai mencurigai sesuatu yang lebih besar. Mungkinkah Pak Jalil dibunuh oleh bodyguard Nona Elin? Ia tahu bahwa Nona Elin berasal dari keluarga mafia besar yang sudah biasa menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi jalan mereka, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Geng 4G, Bang Topan, Pak Rungkat bahkan sekarang harus menghadapi bahaya besar lebih dari yang mereka duga. Apa benar kematian Pak RT bagian dari rencana Dewi? Misteri semakin menegangkan dan geng 4G bersiap-siap mengungkap misteri kebenarannya, walau harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Malam itu di sebuah warung kopi kecil pinggir jalan, geng 4G diam-diam berkumpul bersama Bang Topan dan Pak Rungkat. Mereka mulai menyusun rencana untuk mencari bukti. Siapa sebenarnya yang membunuh Pak Jalil? Kita harus mulai dari kontrakan tempat Pak Jalil tinggal, ujar Robi secara serius. Kita juga harus cek apakah ada tanda-tanda aneh atau sesuatu yang ditinggalkan. Bang Topan mengangguk setuju, namun dalam hatinya perasaan bersalah menggerogoti. Ia sadar selama ini ia terlalu mempercayai Dewi tanpa mencurigai apapun. Misi pertama, penyelidikan di kontrakan. Malam itu juga, mereka mengendap-endap menuju kontrakan Pak Jalil. Di sana suasana mencekam, pintu kontrakan Pak Jalil sudah dikunci dari luar. Tapi Parungkat yang dulu suka main ke situ tahu jalan masuk lewat pintu belakang. Begitu masuk, mereka menemukan kamar berantakan, seolah-olah seseorang mencari sesuatu. Di balik rak buku, Dot menemukan catatan kecil yang bertuliskan rapi. Catatan itu bertuliskan, kalau sesuatu terjadi padaku, cari di bawah lampu merah dengan kode 715. Mereka saling pandang, apa maksudnya? Misi kedua, mencari lampu merah. Setelah berpikir keras, tiba-tiba Parungkat ingat, lampu merah dekat warung tua yang berada di tepian jalan, tempat biasa Pak Jalil nongkrong. Lampu neon merah di sana terkenal selalu lama. Malam berikutnya, geng 4G menyelidiki warung itu. Di sana mereka berpura-pura membeli sesuatu di warung itu. Sambil mencari sesuatu, barangkali ada jawaban untuk teka-teki itu. Mata mereka akhirnya tertuju pada kotak kecil yang berada di bawah tiang lampu merah. Mereka mengambil kotak itu dan membuka gemboknya dengan menggunakan kode angka 715. Mereka kaget karena ternyata isinya sebuah flash disk dan sepucuk surat bertuliskan,
Jika aku mati, berarti aku sudah menemukan rahasia besar mereka. Jangan percaya Dewi. Semua mulai sadar bahwa kematian Pak Jalil sudah direncanakan. Misi ketiga, mengungkap isi flash disk. Mereka membawa pulang flash disk dan kembali ke markas mereka. Mereka membuka isi flash disk. Isinya begitu mengguncang mereka. Video-video yang memperlihatkan rahasia-rahasia dari Dewi yang sedang bertemu dengan pria-pria berjas hitam. Orang-orang yang jelas berasal dari dunia mafia. Ada juga percakapan antara Pak Jalil dengan seseorang yang memperingatkannya. Kalau kamu terus ikut campur urusan Nona Elin, maka kamu akan celaka. Bang Topan bimbang. Bang Topan yang mulai sadar bahwa istrinya adalah keluarga mafia. Dia mencintai Dewi, namun tidak bisa memaafkan pengkhianatan sebesar ini. Mulai dilanda dilema berat. Akhirnya, Bang Topan memutuskan untuk menemui Dewi karena ingin tahu apa tujuan Dewi sebenarnya. Namun geng 4G memperingatkannya. Hati-hati Bang, ini bisa menjadi sebuah perangkap. Lalu mereka pun menyusun sebuah rencana. Bang Topan menyiapkan alat perekam kecil untuk bertemu dengan Dewi nanti. Sementara itu Kona Peyot dan Pak Rungkat akan mengawasi dari kejauhan. Rencananya sederhana, jika Dewi mengaku, rekamannya akan menjadi bukti. Jika Dewi mencoba melakukan sesuatu, mereka akan mencoba turun tangan. Saat matahari mulai tenggelam, Bang Topan menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Temui aku di jembatan tua jam 10 malam. Semua menahan nafas. Malam itu akan menentukan segalanya, kebenaran, pengkhianatan, atau bahkan kematian lain. Waktu sudah menunjukkan jam 9:45 malam. Bang Topan berdiri sendiri di pinggir jalan. Di dalam sakunya alat perekam mungil sudah menyala, siap merekam segalanya. Tak jauh dari sana, tersembunyi di balik semak-semak Kona, Peyot dan Pak Rungkat mengawasi dari jauh. Jembatan tua itu sunyi. Pukul 10 tepat, suara langkah kaki bergema. Dari ujung jembatan muncul sosok Dewi. Dia mengenakan jaket hitam dan topi, berusaha menyamarkan wajahnya. Namun Bang Topan mengenalinya dengan jelas. Dewi, kata Bang Topan lirih, atau harus aku panggil Elin? Dewi tersenyum tipis. Tatapannya dingin. Kamu sudah tahu semuanya? Ia jawab Topan. Apa kamu yang membunuh Pak Jalil? Tanya Bang Topan lagi pada Dewi. Dewi menunduk sesaat sambil berkata, bukan aku. Tapi aku tidak dapat mencegahnya. Bang Topan lalu mengepalkan tangannya dan berkata, kenapa? Karena Pak Jalil tidak bersalah. Dewi mendekat selangkah dan berkata, Pak Jalil tahu siapa aku. Dia mengancam identitasku ke publik, ke keluargaku. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ini semua demi kamu juga Bang. Demi aku, kamu mengorbankan orang lain. Tiba-tiba dari kejauhan, Kona melihat gerak-gerik mencurigakan. Dua pria berjas hitam muncul dari balik pohon, mendekat ke arah Bang Topan dan Dewi. Tiba-tiba teriak jebakan. Situasi langsung kacau. Kona, dan Peyot berlari langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Dan terjadilah pertarungan di jembatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Teh. Kok lu bisa jadi begini sih, Teh? Sebenarnya lu sakit apa, Teh? Nggak mungkin lu cuma masuk angin, Teh. Perasaan gua nggak enak deh. Tapi mana mungkin. Tapi mana mungkin.
Setelah pemakaman, Bang Topan akan mencari tahu apakah ini kasus pembegalan, pembunuhan, ataukah memang sakit karena batu gaib. Terima kasih Babe yang selama ini telah membantu dan menolong Topan, memberikan tempat tinggal, menganggap Topan sebagai anak angkat. Di saat akhir cerita, Babe harus pergi dengan sendiri. Belum sempat Topan membalas budi. Sungguh, ini adalah kisah yang sangat menyayat hati. Topan yang tidak mempunyai siapa-siapa, hanya memiliki Babe, dan sekarang harus berakhir dengan sendiri lagi. Memang hidup ada pertemuan dan perpisahan, tetapi perpisahan ini sungguhlah janggal, sungguh sangat tiba-tiba karena Babe tidak memiliki sakit, tidak ada keluhan, uang pun cukup untuk makan. Bagaimana Babe bisa pergi begitu saja? Kejanggalan ini apakah bisa dipecahkan oleh penonton? Yang bisa menebak tulis di komen, dan penonton silakan jawab apakah Bang Topan akan menceraikan Elin atau Dewi, karena telah diketahui Elin dan Dewi lah yang menyuruh Babe untuk pergi dari rumah itu, sehingga salah satu penyebab kepergian Babe adalah ini. Apakah firasat Bang Topan akan terbukti? Jika bukan Babe yang meninggal, lalu siapa yang meninggal? Tulis di komen untuk kamu yang punya feeling kuat.